Sejumlah pertanyaan menguak di persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, mulai dari isu para terdakwa melakukan operasi double agent dan pernyataan mantan Kabais Soleman Ponto yang menyatakan jika tindakan keempat terdakwa ini hanyalah kenakalan, bukan operasi intelijen. Lebih lengkap kita bahas hal ini bersama dengan mantan Kabais Soleman Ponto. Selamat petang, Pak Soleman. Ya, selamat petang. Dan hadir juga Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center, Julius Ibrani. Mas Julius, selamat sore. Selamat sore Audrey, selamat sore Pak Ponto. Pak Julius, selamat sore. Ya, saya mau nanya dulu ke Pak Ponto. Pak Ponto, kemarin Anda sebagai ahli hadir di persidangan. Anda juga adalah mantan Kabais. Kemarin dalam pernyataan, Anda sangat yakin bahwa penyiraman air keras terhadap korban Andri Yunus ini hanyalah kenakalan orang terpilih, terdidik dan juga terlatih. Kenapa hal itu Anda katakan? Iya, kalau tidak nakal, Andri sudah menguap, kan saya bilang. Kalau bukan kenakalan, kalau itu operasi, kan saya nyatakan Andri bisa menyublin atau menguap. Atau tidak ada lagi pengadilan di situ. Dalam pernyataan saya sudah bilang salah satu ciri intelijen, risiko sudah dilihat, kemudian tidak akan meninggalkan jejak. Pak Ponto, apakah pernyataan Anda ini bisa jadi dianggap publik bahwa Anda ini lebih pro kepada para terdakwa bukan korban? Loh, saya kan ahli. Saya menyatakan apa yang saya tahu, apa yang saya dengar. Saya tidak peduli korban, saya tidak peduli pelaku. Bagi saya sebagai ahli, saya menyatakan menurut keahlian saya tahu itu. Jadi jangan dibawa ke sana kemari kalau ahli. Saya bukan ahli saksi fakta, saya bukan ini, saya itu ahli intelijen. Maka sebagai ahli intelijen dan ahli dari atasan yang pernah satuan dari yang saya pegang, saya tahu betul. Makanya sebagai ahli saya nyatakan bahwa kalau itu hanya kenakalan saja. Kalau masih intelijen, maka Andri itu akan menguap atau menyublin. Itu kan pernyataan saya. Tapi kan korban Andri Yunus ini kerap kali vokal begitu ya terhadap dua fungsi TNI. Apakah Anda menganggap ini hanyalah sasaran biasa saja, artinya hanya kenakalan yang mungkin saja tidak sengaja dilakukan? Atau sengaja? Ya, kan di situ juga saya bilang kita tidak pernah tahu apa isi hati dari orang-orang ini. Di pengadilan juga dinyatakan bahwa mereka impulsif. Ya kalau ada sesuatu kan di pengadilan juga mereka bilang kami ini sakit hati karena Andri selalu merusak nama TNI. Lah itu urusannya dia. Kalau dia sakit hati dan tidak begitu, ya itu kan urusannya dia, bukan urusannya saya. Oke, Mas Julius. Saya itu adalah kenakalan. Oke, kalau mereka melaksanakan operasi untuk itu, Andri hilang, itu aja. Oke, apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ponto bahwa ini hanyalah kenakalan biasa, kenakalan orang-orang terlatih, terdidik? Ya jelas gini Audrey, yang perlu kita pahami dalam kategorisasi kenakalan anggota di berbagai riset dan temuan fakta yang kami temui, itu selalu tidak ada relasinya dengan kepentingan institusional. Kenakalan misalnya apa? Ketika dia mendatangi tempat-tempat karaoke, ketika dia merusak warung Madura dan segala macamnya. Tetapi ketika frame awalnya adalah ini kaitannya dengan nama baik TNI, kaitannya dengan RUU TNI dan segala macamnya, kami tidak pernah menemukan kenakalan dengan model motif isu yang berbasis institusional, apalagi terhadap proses pembentukan peraturan undang-undangan yang formal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya paham yang dimaksud Pak Ponto itu adalah standar operasi intelijen yang begitu terencana melalui observasi, tidak boleh ada jejak, tidak boleh ada kamera dan segala macam. Tetapi kita lupa juga Audrey bahwa dalam satu situasi yang latar belakang anggotanya dengan anggaran yang kurang untuk program, untuk training, untuk simulasi dan segala macamnya, kemudian dihadapi pada satu instruksi komando untuk melakukan operasi, nah itu tentu akan berpotensi sebagai satu bentuk operasi yang gagal. Kita bisa lihat misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh Andre, kita balik ke Agustus tahun 2025 yang lalu, betapa banyaknya anggota BAIS yang tertangkap tangan sebagai pericuh pada saat demonstrasi besar-besaran di Agustus kemarin, dan kemudian ID card-nya terbuka dan segala macamnya. Ini satu situasi yang
wajar mengingat Oke. tentara kita, intelijen kita masih butuh banyak penguatan, masih butuh banyak pelatihan dan Mas segala Julius. macamnya untuk mencapai standar yang Pak Ponto sampaikan tadi. Jadi kegagalan-kegagalan seperti ini adalah resultante dari situasi Jadi yang ingin Mas saat ini Julius relevan gitu. Jadi yang ingin Mas Julius sampaikan bahwa ini bukanlah hanya sekedar kenakalan orang-orang terpilih. Bahkan kalau tadi dinyatakan oleh Pak Ponto, kalau memang ini serangan intelijen bisa jadi korban hilang. Iya betul sekali, makanya saya katakan tadi antara isu dan kemudian aksinya dan jumlah yang terlibat ini tidak relevan dengan kenakalan-kenakalan pribadi. Itu tidak pernah kami temukan dalam beberapa riset kami. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal standar, mencapai standar itu artinya mencapai keberhasilan. Tidak selalu setiap operasi itu berhasil, Audrey. Apalagi dengan kondisi intelijen kita saat ini seperti ini, dan kemudian tentara kita juga seperti ini yang butuh banyak dukungan, butuh banyak pelatihan, butuh banyak program dan segala macam. Jadi kegagalan hingga terbongkar seperti saat ini dan Agustus kemarin telah terbukti juga terbongkar kok. Adalah hal yang lumrah-lumrah saja begitu loh. Jadi bukan berarti secara teori dia harus memenuhi standar, ketika gagal kita katakan itu bukan operasi. Tidak begitu logika berpikirnya, Audrey. Oke, nah Pak Ponto balik lagi ke pernyataan Anda kemarin sebagai ahli di persidangan. Pak Ponto juga menyatakan bahwa bisa jadi keempat terdakwa ini adalah double agent. Padahal BAIS ini kan adalah institusi intelijen strategis tingkat tertinggi TNI ini. Lalu kalau double agent itu artinya apa Pak Ponto? Apakah bisa mereka kemudian direkrut misalnya dengan orang-orang dari sipil untuk melakukan hal-hal di luar BAIS sebagai kewajiban mereka? Nah ini dia. Ini kan pertanyaan tentang teori intelijen yang ditanya sama hakim kan. Dalam teori intelijen, orang-orang intel itu bisa saja dia menjadi double agent. Artinya dia dipakai oleh orang lain. Kalau saya Tapi kok bisa di situ Pak Ponto? Apa ada kemungkinan? Bentar, kalau saya tidak bilang double agent, saya bukan ahli. Saya tidak tahu ahli intelijen. Sebagai ahli saya tahu bahwa intelijen itu bisa double agent. Oleh sebab itu, untuk membuktikan itu kan saya bilang silakan dibuktikan di pengadilan ini. Kan begitu, jangan dipotong-potong. Itu pernyataan saya di depan hakim. Oke. Tapi mungkin gini maksudnya Audrey, Itu. yang dimaksud Pak Ponto itu adalah begini, apakah dalam satu operasi intelijen itu dimungkinkan terjadinya sabotase atau bahkan double agent dengan membelokkan maksud dan tujuan dari instruksi operasi intelijen itu sendiri. Secara teori dan secara praktik memang banyak terjadi, bukan cuma di Indonesia, di negara lain. Tapi yang penting kita telisik di dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini adalah apakah positioningnya sebagai double agent di situ atau justru kesalahan dalam menerjemahkan perintah atau instruksi atau komando dari operasi itu. Nah itu mesti kita lihat. Beberapa teori menyatakan double agent itu adalah ketika dia berada pada dua sisi pihak yang sedang berlawanan dan kemudian dia mengambil kedua perintah itu, gitu. Nah itu bisa disebut double agent. Tapi dalam kasus Andri Yunus, kami melihat bahwa tadi Pak Ponto menjelaskan ini operasinya tidak sesuai standar, ini tidak memenuhi syarat persiapan dan pelaksanaan segala macam, jejaknya banyak. Justru di sini sepertinya yang lebih tepat adalah bukan situasi double agent, tapi situasi bagaimana menerjemahkan komando itu yang terburu-buru tanpa persiapan dan kemudian menimbulkan banyak jejak dan terbongkar begitu mudahnya. Artinya posisinya adalah kesalahan menerjemahkan komando untuk operasi. Mungkin itu yang lebih tepat, Audrey. Berarti kalau gitu berarti ada yang mengomandoi untuk melakukan tindakan kepada korban. Kalau di dalam CCTV yang kita lihat, lebih dari 16 orang saling berkomunikasi di titik yang begitu berbeda dan melakukan observasi. Ini tidak mungkin satu motif pribadi. Ini ada satu komando yang kuat karena itu orangnya berpangkat berbeda-beda dan berdasarkan dari divisi yang berbeda. Kita lihat fakta di situ aja, Audrey. Makanya kesimpulan secara gamblang berdasarkan CCTV tentu itu ada komando dan ada yang mengorkestrasi. Gitu. Oke, kalau ada yang mengkomando, mengorkestrasi, bahkan tadi kemarin Pak Ponto bilang kemungkinan ada double agent, tapi kemungkinan juga tadi Mas Julius bilang mungkin bukan double agent, tapi karena salah menerjemahkan dari atasan ke bawahan seperti apa. Nah kalau begitu artinya bahwa memang kalaupun ada penerjemahan dari atas ke bawah yang salah, berarti memang apakah ada niatan memang sejak awal ingin mencederai jelas-jelas korban Andri Yunus ini? Pak Ponto. Ya tentu. Saya ke Pak Ponto dulu, Mas Julius. Nah, kalau saya kan di pengadilan juga kita tahu bahwa pertama 4 orang itu bukan punya standar intelijen.
Tapi standar mereka adalah pasukan, 3 marinir, 1 paskas. Nah, ditanya lagi sama hakim, apa psikologisnya? Psikologis mereka itu serang dulu, urusan di belakang. Apakah situasi itu atau mental itu akan terbawa dari situasi lama, tempat lama ke tempat baru, akan terbawa itu. Nah, yang kedua lagi, di situ juga kita tahu bahwa mereka ini ada di Denmark. Kenapa di Denmark? Karena tugasnya hanya tugas untuk olahraga, jas, dan rohani. Jadi kalau begitu hanya orang gila yang ada di Bais kalau menggunakan mereka untuk operasi. Oke. Itu tidak punya standar dan kita tahu pasukan itu tidak. Berarti memang harus diungkap ya siapa yang memberi perintah ini pertama kali ya, Pak Ponto ya. Loh, Oke. bagi saya tidak mungkin ada beri perintah. Bagaimana perintah? Dia kita sudah tahu dia itu orang yang tidak bisa dikendalikan sendiri. Nah, Kita sudah tahu dia tidak punya landasan itu. Kita sudah tahu dia itu hanya dipakai untuk pelayanan. Oke. Jadi tidak mungkin ada yang mau menggunakan itu untuk Baik. Oke, Pak Ponto, saya mau ke Mas Julius kalau gitu. Mas Julius, kita sudah lihat beberapa hari belakangan ini sidang maraton terjadi. Nah, tapi banyak kemudian yang publik juga bertanya-tanya, oke sidangnya terbuka. Tetapi kemudian ada beberapa majelis hakim yang menyoroti soal cara terdakwa yang menyerang Andri Yunus, kenapa tidak pakai masker, kenapa memakainya tumbler. Apakah Anda melihat bahwa kasus ini memang sebenarnya membuat dan mengungkap bahwa siapa dalang dibalik penyiraman air keras kepada Andri Yunus, atau justru sebaliknya membuat bingung publik? Tentu dari awal ya, Audrey, kami perhatikan misalnya satu yang paling fundamental itu adalah ketika Andri Yunus tidak diperiksa oleh penyidik dari POM militer. Itu pertama, sehingga keterangannya sebagai korban tidak didapatkan di dalam surat dakwaan. Itu saja sudah basisnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan nuansa relasi pribadi, hubungan personal antara para pelaku dengan Andri, lalu menggunakan terminologi kenal, padahal berbeda maknanya dengan mengetahui dari media massa. Nah, dari situ kita melihat bahwa arahnya adalah dia mencoba mengkanalisasi, mencoba memprivatisasi, mencoba mempersonifikasi peristiwa ini sehingga tidak bisa kita tracing unsur komando atau bahkan unsur institusionalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya mau soroti begini, bahwa pertanyaan dari majelis hakim itu justru mengarahkan pada bahwa ini tindakan-tindakan yang sifatnya tadi pribadi. Lalu terjadi konsistensi, Audrey. Oke. Singkat Mas Julius, jadi maksud Anda adalah pada saat Anda melihat sidang-sidang ini dan apa yang ditanyakan oleh majelis hakim adalah membuat terang atau sebaliknya? Bingung? Sebaliknya justru mengaburkan fakta bahwa ini bukan unsur personal. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, kami sudah tangkap untuk informasi dan pendapatnya. Terima kasih Mas Julius Ibrani, Pak Soleman Ponto, selamat malam. Ya, selamat malam.